Smart Listener, untuk Anda segera kami hadirkan Smart Community. Smart Community untuk membangun komunikasi, kebersamaan, dan kerjasama yang kuat serta bermanfaat bagi banyak orang bersama berbagai komunitas di Indonesia. Smart Community menghubungkan dan menyatukan Indonesia. Smart FM Business and Inspiration, selamat pagi. Smart Listeners, apa kabar Anda di kesempatan hari ini? Sabtu, harinya Anda bersama dengan keluarga atau pasangan atau putra-putri Anda, atau harinya Anda bersama dengan rekan kerja Anda yang telah sepakat untuk membentuk sebuah komunitas dan meramaikan weekend ini dengan beragam aktivitas. Bisa aktivitas fisik atau aktivitas lainnya yang ternyata dari kegiatan-kegiatan atau aktivitas yang Anda lakukan itu membentuk sebuah kekuatan. Namanya adalah komunitas. Nah, hari ini kita akan coba sedikit bahas tentang sebuah komunitas yang konon dulu katanya itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang berduit. Karena dalam beberapa waktu terakhir ini, olahraga yang satu ini sudah mulai mencuri perhatian masyarakat urban Indonesia. Popularitasnya pun semakin meningkat seiring berkembangnya komunitas yang memperkenalkan olahraga ini ke berbagai kalangan, dan salah satunya bersama dengan 80s Paddle Club. Saya sudah bersama dengan dua narasumber yang akan berbagi apa dan bagaimana tentang 80s Paddle Club, termasuk sejarah terbentuknya seperti apa sajakah kegiatannya, visi misinya apa saja, dan kira-kira apa pesan moral yang diambil dari hadirnya komunitas 80s Paddle Club ini. Langsung saja sudah ada Mas Immanuel Juliman atau yang akrab disapa Bro Immanuel, founder dari 80s Paddle Club. Halo, selamat pagi Bro Iman. Pagi Bro Daryl. Sehat ya, thank you waktunya. Sorry nih ganggu pagi-pagi, kita ngobrol sebentar ya. Aman. Dan tidak ketinggalan juga ada PR manager dari 80s Paddle Club, ada Bro Albert Tan. Halo Bro Albert, selamat pagi. Halo pagi Mas Daryl dan semua listener. Yes, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dan listeners, kami ajak Anda nanti untuk bergabung di kanal YouTube kami, karena pagi hari ini seperti biasa kami live audio visual. Jadi buat Anda yang ingin berkomentar, memberikan pertanyaan, atau just like and share, silakan saja untuk lebih mengetahui tentang pedal Indonesia, khususnya bersama dengan 80s Paddle Club. Oke, kita coba kenalan dulu. Sesi pertama ini waktunya nggak cukup panjang. Apa dan bagaimana sih tentang pedal ini sendiri, olahraga seperti apa? Boleh Bro Iman atau Bro Albert yang menjelaskan? Gue dulu ya. Boleh. Oke, bagi listener, manggilnya apa nih Smart Bro Daryl di sini? Smart Listener. Oke, bagi Smart Listener, mungkin mau share sedikit ya tentang sejarah pedal ini tuh dari mana sih mulainya. Mungkin familiarnya itu kebanyakan tuh di Amerika Selatan dan di Eropa, karena asal muasalnya itu dari tahun 60-an. Waktu itu ada satu bisnismen lah ya, dia tuh punya tanah di belakang rumahnya, tapi mau dibikin lapangan tenis kayaknya kekecilan nih. Akhirnya disulaplah, dikonvert dengan belakangnya tembok, kemudian digabung dengan olahraga, ada squash juga di sana, kemudian ada unsur tenisnya juga, jadilah pedal ini. Nah, kemudian dibawalah ke Spanyol, dan ternyata di Spanyol itu dibawa oleh pangeran Spanyol pada waktu itu, dan berkembang. Mungkin kalau di belakangnya tembok itu kan agak susah ya buat para penontonnya, karena kan keblok ya, mesti dari atas kan ya, makanya dikonvert berubah jadi kaca, dan semakin lama semakin berkembang hingga ke sini akhirnya menjadi suatu olahraga yang future-nya itu masih lumayan potensial lah ke depannya. Berarti ini sejatinya mulai familiar di Indonesia sebagai suatu ajang aktivitas olahraga itu kapan Bro Albert? Nah, ini uniknya itu mulai pas pandemi kemarin tahun 2020, dan mulainya itu nggak di Jakarta. Pertama itu mulai di Bali, karena di Bali itu kan kebanyakan ekspat ya, ekspat. Mungkin mereka waktu lockdown PSBB nggak bisa kemana-mana, akhirnya mereka olahraga lah di indoor, dan di sana berkembang. Kemudian semakin lama semakin naik, dan akhirnya masuklah mungkin setahun atau 2 tahun lalu gitu ya, masuk di Jakarta. Kalau nggak salah tuh mulainya di Verde ya, di Peak. Dari situ mulai berkembang klub-klub ya, atau court pedal, dan semakin lama mungkin berkembang di Jakarta Selatan. Mungkin familiar juga ada Pedal Pro atau ada Milos gitu ya. Dan hingga sekarang berkembang lagi di Jakarta Barat dan sekitarnya. Oke, nah kalau bicara masalah masuknya ke Indonesia, berarti kan ini kan sudah ada sang ekspertis yang pertama kali mempopulerkan olahraga ini. Bagaimana sih sebenarnya olahraga ini mampu menjadi satu perhatian atau mencuri perhatian? Karena
kayaknya sih ini olahraga yang to become one ya antara squash dan tenis ya. Gambarannya seperti apa, Bro Albert atau mungkin Bro Immanuel? Maksudnya gimana nih? Ya kan pedal tuh biasanya kan baru mungkin baru terdengar, tapi kan ada juga yang baru ngerasa ini olahraga apa ya? Seperti apa sih aktivitasnya? Karena tadi Bro Tan Albert mengatakan ini kan ya antara penggabungan squash dan juga tenis. Nah, gimana kira-kira? Ya ini termasuk olahraga baru ya, walaupun belum terlalu diakui ya, tapi ternyata antusiasnya sangat tinggi, melebihi kalau kita lihat di beberapa sumber ini udah melebihi dari peminat tenis dan golf itu sendiri dan tenis. Oke. Jadi peminatnya ini udah cukup tinggi, cukup banyak. Untuk kedepannya saya rasa masih bisa berkembang lagi di Indonesia ini karena menurut survei juga banyak sekali lapangan-lapangan baru yang akan bermunculan, khususnya di daerah Jakarta, di daerah Tangerang. Jadi hampir setiap hari itu ada satu lapangan baru, dan hampir semuanya full. Buat informasi aja, hampir semuanya full. Dari siang, sore, malam full semua. Jadi banyak yang mengisi waktu juga, banyak juga yang dijadikan sebagai ya mungkin ajang hobi baru ya. Betul. Hobi tapi digabungkan dengan olahraga, jadi sehat juga gitu. Iya, baik. Tadi kan sempat saya katakan nih Bro Albert sama Bro Immanuel bahwa olahraga baru ini kan sudah cukup mencuri perhatian ya dari masyarakat urban khususnya di Jakarta. Nah, perkembangannya sampai dengan saat ini seperti apa sebelum kita bahas nanti lebih lanjut di sesi yang kedua? Wah, kalau ngomongin perkembangan nih sangat cepat ya grow-nya ya. Ini jujur aja sangat cepat grow-nya. Kita aja nggak kebayang sih bakal sebesar ini dan secepat ini grow-nya. Jadi seperti tadi yang saya sudah bilang, hampir semua lapangan kalau nanti ada aplikasinya namanya Reclub dan Ayo Indonesia, itu untuk mengecek ya ketersediaan lapangan yang ada di daerah Jakarta. Kalau saya khususnya Jakarta dan Tangerang, itu siang, sore, malam semua full book, bahkan untuk 1 minggu ke depan. Jadi bukan cuma hari ini ya. Jadi kalau kita bicara untuk 1 minggu ke depan itu mungkin 70-80% udah full occupied. Jadi udah hampir nggak bisa deh kalau mau booking dari 1-2 hari, harus dari jauh-jauh hari, Mas. Bahkan ada yang sampai nge-war sampai jam 12 malam itu nge-war untuk mendapatkan slot main di lapangan. Iya. Oke. Wah, itu luar biasa. Ini hampir sama ya Bro Albert dan juga Bro Immanuel ya, tentang dulu kisah suksesnya pertama kali futsal masuk Indonesia ya. Wah, lapangannya pun kayaknya juga sampai ada istilah war juga tuh. Nah, tapi sekarang udah semakin banyak. Itu kan pertanda bahwa olahraga ini makin diminati oleh masyarakat Indonesia. Cuma mungkin terdengar baru yaitu pedal. Nah, nanti kita akan coba review lebih jauh tentang apa dan bagaimana, kapan sih terbentuknya komunitas 80s Pedal Club ini sendiri. Apakah memang karena kehadiran sosok Bro Immanuel dan juga Bro Albertan saja yang menginisiasi? Kalau memang iya, bagaimana nih mereka berdua atau sosok narasumber kita hari ini itu mampu memberikan edukasi dan melakukan word of mouth marketing sehingga banyak orang tertarik untuk bergabung bersama dengan 80s Pedal Club. Hal tersebut kami bahas detail di sesi berikutnya. Dan seperti biasa kami ajak Anda untuk berinteraksi. Silakan live audio visualnya bisa Anda saksikan di kanal YouTube Smart FM. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe agar terus kami bersemangat mendukung dan juga mengupload video-video yang senantiasa kami tayangkan. Kita kembali setelah yang satu ini, tetap bersama kami. Smart Listener, tetaplah bersama kami. Smart Community, segera kembali untuk Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter.
meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Perkembangan teknologi seolah menghapus batas dan jarak yang ada di antara kita. Semua terasa dekat, lekat, dan cepat. Dengan hadirnya sosial media yang menemani hari-hari Anda, begitu halnya dengan Smart FM yang ingin selalu berada di sisi Anda. Hadir dalam berbagai sosial media untuk memenuhi kebutuhan informasi, motivasi, dan hiburan Anda. Instagram, follow Instagram kami di @radiosmartfm959. Dapatkan ragam informasi terkini, update jadwal talk show setiap harinya, polling program Smart FM, kuis berhadiah, dan Anda dapat menyimak live Instagram dengan topik-topik menarik. Facebook, ikuti fanpage Facebook kami di Smart FM, dan Anda bisa saksikan live siaran talk show di Smart FM, serta update informasi Anda melalui artikel yang kami hadirkan di fanpage Facebook kami. Twitter, jangan lupa follow Twitter kami hanya di @radiosmartfm. Anda dapat mengikuti live tweet beragam program dan kegiatan, polling program, dan informasi terupdate spesial untuk Anda pengguna aktif Twitter. Stay connected with Smart FM, part of KG Radio Network. Smart Listener, kembali Anda ikuti Smart Community, menghubungkan dan menyatukan Indonesia. Oke, baik. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Community. Saya Daryl Adam masih bersama dengan Bro Immanuel Juliman. Beliau adalah founder dari 80s Paddle Club, dan juga ada Bro Albert Tian, ada seorang PR manager dari 80s Paddle Club. Di sesi pertama tadi saya minta kesediaan dari Bro Albert dan juga Bro Immanuel Juliman untuk nyeritain sedikit sih elaborasi awal apa sih paddle itu. Nah, jadi kalau mungkin boleh sedikit saya sampaikan bahwa paddle ini sebetulnya adalah satu bentuk olahraga yang dilakukan di lapangan berdinding. Ini lapangannya lebih kecil dari lapangan tenis ya, katakan seperti itu, menggunakan raket. Nah, tapi konon kabarnya raketnya ini solid tanpa senar dan dengan bola bertekanan rendah. Apa betul seperti itu, Bro Albert dan juga Bro Immanuel? Ya, betul sekali. Jadi memang makanya kan kenapa namanya paddle gitu ya. Paddle itu kan sebenarnya raket kalau di luar kan ya. Tapi bedanya ini memang dia nggak ada senarnya. Tapi yang ada tuh ada kisi-kisi bolong, bulat-bulat. Nah itu juga yang bikin akustiknya tuh jadi terasa menarik gitu. Jadi kalau misalnya Bro Daryl coba gitu di lapangannya waktu mukul itu suaranya tuh solid banget. Jadi bikin jadi nagih lah istilahnya, bikin adiksi pada saat mukul, jadi pengen mukul lagi seperti itu. Sebetulnya itu peak moment yang ditunggu ya ketika aktif dengan olahraga paddle ini ya. Iya, betul. Oke. Bentuk raketnya seperti apa? Boleh kasih gambaran secara audio saja nggak? Apakah seperti raket pingpong atau raket bulu tangkis atau bagaimana? Sebenarnya kalau ngomongin size, dia lebih kecil daripada raket tenis gitu ya. Kalau tenis kan dia agak besar gitu ya dan bersenar. Kalau paddle ini sebenarnya dia lebih kecil dan juga dia modelnya itu ada macam-macam nih. Nggak semuanya circle gitu. Ada yang round, ada yang diamond, kemudian ada juga yang tadi yang round yang basicnya. Tapi kalau ngomongin berat tuh kurang lebih di 350 gram sampai 370 gram beratnya. Enteng ya, terbilang enteng ya. Lumayan karena enteng tapi karena padat jadi agak berat dia. Iya. Karena padat. Oke, compact lah begitu. Enggak, maksudnya kalau diperbandingkan dengan raket tenis kan ya berat raket tenis betul, ya. Mungkin sama atau equal dengan raket bulu tangkis ya. Ya, kurang lebih. Tapi karena padat jadi agak berat karena padat bentuknya. Saya coba mau dengerin sedikit komentar dong. Tadi kan Mas Tan Albert mengatakan yang ditunggu sebenarnya itu momentum ketika suaranya itu loh, yang bikin nagih. Apa yang tersirat ketika suara itu ada? Dari setiap orang pasti mungkin berbeda ya, Mas Albert dan juga Mas Immanuel ya. Iya.
Kalau dari saya tadi balik lagi ke sisi akustiknya, waktu kita kita volley atau kita smash, suaranya itu gimana ya ngungkapin. Jadi kayak kalau di batin mungkin smash gitu ya, cuma kan smash kan nggak mungkin berkali-kali ya, kadang kita rally biasa. Nah kalau di pedal tuh setiap pukulan tuh berasa kayak smash jadinya, karena bunyinya puk puk gitu. Jadi ya itu yang tadi yang bikin adik saya, apalagi kalau di indoor gitu ya, indoor tuh berasa banget antara raket yang mungkin yang harganya lumayan gitu ya mahal dengan yang basic itu berasa banget tuh. Jadi kalau misalkan Bro Daryl punya yang merek-merek yang mungkin yang high end gitu, jadi kalau di indoor tuh berasanya kayak lebih kalau di skill tuh nambah 10% lah dibandingkan yang biasanya gitu. Iya, karena harga bicara menentukan kualitas dari sebuah produk ya. Setuju. Oke, kita mulai masuk ke sejarahnya ya. Kan tadi sempat disampaikan bahwa komunitas ini mungkin masih sedikit yang meliriknya, walaupun seiring perkembangan zaman juga mulai banyak gitu lah. Gimana sih awalnya Bro Emmanuel dan juga Bro Albert ini memperkenalkan aktivitas olahraga ini sehingga terbentuklah sebuah komunitas? Awalnya tuh gimana kira-kira? Awalnya jadi terbentuknya 80s Paddle Club ini sebenarnya sih awalnya karena iseng-iseng ya. Jadi kita main ikut orang gitu, kita bermain pedal ikut orang. Cuman lama-lama kita ngerasa kayaknya lebih enak kalau kita tuh punya jadwal sendiri gitu loh. Oke. Nggak ikut orang. Kalau ikut orang kan kita terpaksa mau nggak mau ikutin jadwal dia kan ya. Dan tempatnya pun kan pencar-pencar ya, ada di sana. Nah, agak jauh juga dari domisili kita gitu. Kenapa nggak kita bikin aja di domisili kita dengan orang-orang kita gitu. Nah, kebetulan nggak berapa lama terbentuknya 80s Paddle Club ini, ada suatu venue baru buka juga court di daerah Alam Sutra. Nah, jadi kita ketemu dengan ownernya dan ownernya juga welcome. Nah, jadinya si 80s Paddle Club ini berhome base di venue tersebut dan mendapatkan jadwal tetap setiap minggunya. Oke. Awalnya cuma berdua aja nih, Bro Albert sama Bro Emmanuel Juliman. Iya, awalnya berdua aja. Cuman ada beberapa teman sih ikut main kita. Nah, nggak lama, tapi yang mencetuskan memang idenya ini untuk membentuk sebuah klub dan serius seperti sekarang ini emang kita gitu. Oh, baik. That's why makanya di awal Bro Emmanuel Juliman selaku founder dari 80s Paddle Club. Ya, betul. Berarti Bro Albert agak sedikit berat ya job desk-nya ya. PR manager ya. lumayan. Iya. Memang kalau sama kayak di main pedal, kalau kita join sama temen, ini kalau kita ngegendong tuh memang bebannya lebih berat. Betul. Karena kan tugasnya pasti kan broadcasting event juga gitu loh, ada fasilitas apa. Oke, sebentar kita kunci dulu hal itu ya. Saya mau tanya kan dari berdua. Pertama tadi Bro Emmanuel mengatakan ikut orang dulu, terus lama-lama kok ngerasa kayaknya udah mulai bisa nih independen nih bikin satu klub. Ada arti nggak etis? Etisnya apa artinya maksudnya? 80s itu sebenarnya awalnya sih karena kita sebenarnya generasi 80-an. Oke. Tapi bukan berarti maksudnya klub ini hanya untuk yang tahun 80-an aja, enggak juga. Makin kesini kita all gender, all age semua bisa kok ikut, nggak masalah. Jadi itu hanya sebatas penamaan aja sih sebenarnya. Nggak ada meaning apapun juga ya? Nggak ada, cuma karena emang awalnya karena kita kebetulan beberapa itu dari kelahiran tahun 80-an ya udah emang saya tercetusnya ya udah 80s Paddle Club aja karena lebih gampang juga kan untuk diingat orang gitu sih. Berapa orang kira-kira membernya sekarang yang gabung di komunitas ini 80s Paddle Club? Total sekarang sudah hampir 400 sekian, udah mau 500. Jabodetabek atau Indonesia? Jabodetabek. 400 lebih ya? 400 lebih, sudah mau 500. Kita targetin sih tahun ini bisa sampai 1000 member ya, semoga. Ini tugas PR manager lagi nih, berat nih untuk bisa promosikan. Apa kira-kira hal yang mungkin bisa disampaikan sebagai sebuah strategi marketingnya, Bro Albert, boleh nggak dibocorin? Hampir 400 loh olahraga yang baru masuk, yang notabene-nya mungkin di luar negeri kan udah cukup familiar ya, tapi Indonesia kan mungkin baru segelintir lah yang tahu. Nah, Anda melakukan strategi marketing seperti apa, Bro? Oke, jadi jadi kan kalau komunitas itu kan nggak cuman kita memperdayakan manusia di dalamnya, tapi kita juga mau memperdayakan UMKM-nya nih. Jadi kita coba merangkul, misalkan dari setiap member gitu dia punya bisnis apa, dia mau promosikan, feel free gitu ngomong kita. Contohnya kayak kemarin kita ada collab juga dengan salah satu brand coffee shop ya yang ada di Alam Sutra. Jadi kita minta dia sponsorin boleh apa, misalkan juara 1 atau juara kedua gitu ya dapat free
free dapat voucher 100.000 dan sebagainya. Jadi kita coba rangkul, nggak cuman dari nggak cuman tujuannya untuk tadi sehat itu kan bonus ya, tapi kalau misalnya kita bisa memperdayakan UMKM atau bisnis yang ada di member, itu jadi suatu ini sih keunggulan sih buat komunitas ini. Iya. Wah, ini strategi thinkingnya jauh juga ya, Bro Immanuel ya. Karena tidak hanya bertujuan untuk memajukan komunitas saja, tapi memberdayakan masyarakat sekitar, khususnya pelaku UMKM. Oke, saya mau singgung sedikit tentang teknisnya. Nah, kan kalau misalnya kita main tenis kan itu ada yang satu orang pemain, ada yang ganda campuran. Gimana sih sebenarnya gambaran dari padel ini ketika mereka tuh sudah mulai melakukan sebuah pertandingan atau kompetisi? Padel itu ada yang namanya fixed partner, ada yang kalau kita di mix ya, jadi pakai aplikasi gitu, namanya aplikasinya Americano. Nah, nanti mungkin kalau yang udah sering main padel tahu mungkin ya. Jadi kalau Americano itu kita lebih mix ya, lebih mix. Jadi biasa dari situ ada ratingnya dari 1 sampai 10 atau 1 sampai 12 tergantung banyaknya peserta. Nah, kalau Mexicano itu lebih intens. Jadi lebih intens itu maksudnya ada diferensiasi lah antara yang beginner up dengan yang beginner low gitu loh. Itu namanya kita Mexicano. Kalau yang Americano itu lebih ke mix. Oke. Ada juga yang fixed partner. Jadi fixed partner itu kita datang udah berdua. Jadi misalnya saya dengan Bro Albert, ya udah itu nggak akan di mix, nggak akan diacak oleh aplikasi. Jadi setiap main kita berdua, lawannya pun fix juga. Berdua juga dengan pasangan yang sama, nanti tinggal diacak aja pasangan A lawan pasangan B, pasangan B lawan pasangan C, tapi selalu mainnya berdua. Kalau yang Americano itu dia mix, jadi kita si Albert, Bro Albert dengan yang lain, saya bisa main dengan yang lain dan sebagainya gitu dan seterusnya. Oke. Hitung-hitungannya gimana kira-kira, Bro Immanuel? Apakah sama dengan bulu tangkis atau tenis dan squash atau bagaimana? Sebenarnya sih seharusnya sama dengan tenis. Jadi pakai 15, 30, 40, 60. Tapi kalau kita di Americano ini lebih familiar, biasa cari 16 atau 21. Baik, jadi yang mix dari total ya, sorry, bukan cari 16. Jadi dari total 16 itu misalnya skornya 10-6 atau 11-5 atau 9-7 total. Oke. Ini berlaku penghitungannya baik yang mix atau mungkin yang single? Enggak, kita selalu 2 lawan 2. Jadi ada yang single. Jadi mungkin kalau di luar negeri itu udah ada banyak gitu ya court single gitu, tapi di kompetisi resminya itu tetap mainnya tuh double, jadi nggak ada single. Jadi single tuh mungkin kita buat buat coaching atau mungkin lain main sama teman gitu satu, tapi in official turnamen itu pasti yang dilombakan itu double. Oke, di Indonesia sudah ada kira-kira Bro Albert dan juga Bro Immanuel untuk kompetisi yang resminya, ofisialnya? Sudah banyak ya. Sudah banyak. Sudah. Oke. Betul. Kemarin kalau nggak salah itu dari Menpora dan dari PI gitu ya di Jakarta itu sudah menyelenggarakan event untuk VIP yang levelnya itu bronze. Jadi itu sudah ada juaranya juga waktu kalau nggak salah dari Spanyol, kalau nggak salah dari Sumpak Spanyol, dan itu lanjut juga jadi ada dua sesi. Sesi pertama itu yang di Jakarta dan sesi yang terakhir itu di Bali. Karena memang di Bali kan kita tahu ya banyak expat community di situ ya, dan juga banyak professional player juga yang latihan atau yang tinggal di sana, dan memang di sana juga jadi salah satu promosi juga mungkin ya buat Indonesia, karena kan bisa menjual pariwisata Balinya juga kan ya. Jadi mereka bisa habis training mungkin dia mau ke pantai atau mau makan dan sebagainya seperti itu. Oke, baik. Kita balik sebentar ya. Nanti di sesi ketiga kita akan coba bahas lebih jauh, karena biasanya ketika seseorang atau beberapa orang itu bergabung dalam sebuah komunitas itu, mereka akan mendapatkan banyak sekali kemudahan. Saya nggak tahu apakah lebih ke networking kah atau lebih ke ajang perbincangan masalah bisnis kah atau seperti apa. Nah, bagaimana dengan Etis Padel Club? Apa sih benefit yang didapatkan ketika nanti bergabung, dan nanti di sesi terakhir baru kita pelan-pelan bahas gimana sih caranya untuk bergabung, term and condition seperti apa yang diperlukan sehingga bisa menjadi bagian dari keluarga besar Etis Padel Club. Sesaat lagi tetap bersama kami. Smart Listener, tetaplah bersama kami. Smart Community segera kembali untuk Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur.
kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang. Dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Perkembangan teknologi seolah menghapus batas dan jarak yang ada di antara kita. Semua terasa dekat, lekat, dan cepat. Dengan hadirnya sosial media yang menemani hari-hari Anda. Begitu halnya dengan Smart FM yang ingin selalu berada di sisi Anda. Hadir dalam berbagai sosial media untuk memenuhi kebutuhan informasi, motivasi, dan hiburan Anda. Instagram, follow Instagram kami di @radiosmartfm959. Dapatkan ragam informasi terkini, update jadwal talk show setiap harinya, polling program Smart FM, kuis berhadiah, dan Anda dapat menyimak live Instagram dengan topik-topik menarik. Facebook, ikuti fanpage Facebook kami di Smart FM, dan Anda bisa saksikan live siaran talk show di Smart FM, serta update informasi Anda melalui artikel yang kami hadirkan di fanpage Facebook kami. Twitter, jangan lupa follow Twitter kami hanya di @radiosmartfm. Anda dapat mengikuti live tweet beragam program dan kegiatan, polling program, dan informasi terupdate spesial untuk Anda pengguna aktif Twitter. Stay connected with Smart FM, part of KG Radio Network. Smart Listener, kembali Anda ikuti Smart Community, menghubungkan dan menyatukan Indonesia. Oke, baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Community. Saya Daryl Adam masih bersama dengan dua narasumber muda, berbakat, dan pastinya penuh antusias untuk memajukan olahraga di Indonesia, yaitu ada Bro Immanuel Juriman selaku founder dari 80s Padel Club Indonesia, dan ada Bro Albert Tan selaku PR Manager dari 80s Padel Club Indonesia. Nah, membernya tadi sekitar 400 orang di Jabodetabek, dan saya yakin kalau memang olahraga ini cukup menjangkau, ya taruhlah ke teman-teman yang lebih muda lagi, otomatis kan ada banyak ketertarikan untuk bisa bergabung bersama dengan 80s Padel Club. Saya mau coba bahas masalah teknis dulu. Boleh Bro Albert atau Bro Immanuel Juriman yang menjelaskan sebetulnya kalau untuk bergabung dengan komunitas spesialisasinya khususnya di padel, olahraga padel ini, yaitu 80s Padel Club. Apa sih hal yang perlu dipersiapkan? Boleh PR manajernya nih jelasin nih. Apa gue? Founder ya, boleh. Siapa aja. Ya, untuk join sih sebenarnya nggak susah ya, tinggal join aja. Kita kan ada di aplikasinya di Reclub dan di Ayo Indonesia, itu kita udah tersedia di situ. Ada jadwal-jadwal kita juga, kita udah cukup rutin ya, cukup banyak juga jadwal-jadwalnya, terutama jadwal-jadwal tiap weekend. Biasanya tuh weekend tuh penuh. Waduh, rame banget, penuh. Nah, kita udah ada tuh jadwalnya tiap weekend, bisa dilihat untuk 1 bulan ke depan kita udah bikin. Tinggal join aja, nggak ada syaratnya apa-apa sih, yang penting mau main pedal sama ya udah sih, itu aja, bisa datang ke tempat kita aja, karena kan kita komunitasnya ini venue-nya di daerah Alam Sutra, jadi yang di daerah Alam Sutra dan sekitarnya monggo silakan kalau mau join. Ayo, kita tiap weekend ada di mainnya, boleh disebutin nggak venue-nya? Boleh silakan. Iya, kita ada di Crown Pedal tiap weekend. Oh, di Alam Sutra pastinya.
Ya, di Alam Sutra itu kebetulan venue-nya baru dan menurut saya termasuk yang terbaik ya untuk saat ini di daerah Alam Sutra, teman-teman. Oke. Berarti kalau misalnya mau bergabung ya siapapun boleh bergabung ya. Ada satu syarat perlengkapan nggak yang harus dipersiapkan atau dimiliki pribadi? Yang penting sih ya pakai baju olahraga, terus juga pakai sepatu olahraga. Kalau untuk raket, bisa sewa di tempat, di venue dengan kita juga boleh, kita ada nyewain raket juga. Kalau untuk bola, kita udah provide, kita sediain untuk bola pedalnya, jadi aman. Ya, mungkin nambahin sedikit mengenai gearnya ya, gear yang dibawa itu mungkin tadi ya sepatu, kemudian raket bisa sewa. Cuman mungkin sepatu ini yang harus diperhatikan tuh sepatu yang kalau bisa tuh bawahnya flat gitu ya, jadi bukan yang membal-membal. Beda sama running nih, kalau running kan memang dia elastis gitu ya, buat nanya. Nah ini justru berbahaya gitu. Jadi sebisa mungkin cari sepatu yang flat gitu bawahnya supaya lebih safety lah, nggak kena mencegah hal-hal yang tidak diinginkan untuk cedera dan lain-lain. Tapi tetap ya, ini harus pemanasan dulu ya berarti ya bro ya. Betul. Harus wajib pemanasan dan cooling down juga sih. Iya, harus pemanasan. Okay. Durasi bermainnya berapa lama idealnya? Idealnya satu lapangan sih kita biasa 2 jam 8 orang main. 2 jam 8 orang. Oh pantesan penuh ya. Karena cuma 2 jam dan kayaknya bikin addicted gitu ya, bikin lagi ya. Oke, sama konseptualnya, ada wasitnya atau ada aturan-aturan yang diterapkan sama masing-masing komunitas beda ya? Kita nyebutnya bukan wasit, kita nyebutnya host kalau di pedal. Oh sorry, host. Jadi hostnya disiapin. Iya, dari Pedal Club-nya, dari penyelenggara gamenya. Di sini Etis Pedal Club-nya sebagai penyelenggara game, kita yang nyediain hostnya. Hostnya itu tugasnya adalah untuk mengawasi jalannya pertandingan dan menghitung scoringnya. Baik. Ini kan aktivitas yang berhubungan dengan keseharian ya, atau mungkin pas weekend ada couples atau mix yang mau bermain, silakan. Nah, by the way, dari awal pertama kali terbentuk kan saya yakin tuh, apalagi kayak Bro Albert, Bro Emmanuel, pasti kan visi misinya juga panjang ke depan, goalsnya juga kan nggak kepengen berlangsung sampai 2 tahun 3 tahun doang, pasti akan terus long lasting. Ada nggak sih satu bentuk aktivitas yang memang dilakukan secara profesional ya dari Actis Pedal Club ini untuk bisa memberikan satu bentuk kepedulian? Yang pertama kan tadi dibocorin tuh sama Bro Albert, ya kita menggandeng UMKM. Itu kan setidaknya kan menularkan semangat orang untuk bisa lebih mengenal tentang Actis Pedal Club dan juga olahraga pedal ini. Apalagi bentuk kegiatan yang dilakukan sehingga kayaknya itu sempat sedikit mencuri atensi dari masyarakat. Untuk itu sih kita belum ada ya, cuman kita pengen adain sebenarnya mini turnamen. Kita mau mini turnamen, terus juga kita mau adakan semacam mini turnamen tapi untuk ladies. Jadi kita mau menyetarakan gender nih. Jadi kan ada yang bilang, aduh kalau cewek nih olahraga nih nggak bisa nih, cowok lebih jago atau apa enggak. Kita mau adain, kita mau buktiin bahwa yang cewek-cewek yang juga bisa jago gitu, bisa berprestasi dan bisa main pedal di sini, nggak masalah. Kita cowok-cewek kita samain. Nanti ada hadiahnya juga, ada sponsornya juga. Kita rencana ke situ sih. Jadi di tahun ini ya, mudah-mudahan ya. Di tahun ini kita bakal adain turnamen khusus untuk wanita, ladies turnamen. Ya. Syaratnya juga harus expert atau bisa paling tidak bisa bermain pedal ya. Iya, nggak masalah itu. Jadi newbie, beginner, nanti kita mau adain juga. Paling kita bedain aja. Jadi kita kan ada 2-3 lapangan. Jadi mungkin lapangan 1 newbie beginner, yang lapangan 2 dan 3 beginner up. Gitu aja sih. Jadi lebih terorganisir aja. Oke. Mas, bro, sorry, nggak kepengen cari influencer untuk bisa lebih memasyarakatkan olahraga pedal ini? Itu tugas pemerintah dong. PR manajernya santai dong ya, nggak terlalu berat ya tugasnya ya. Karena kan dengan hadirnya seorang influencer misalnya, baik mungkin yang nano atau yang mikro, paling tidak itu kan mampu menjadi satu sarana sosialisasi. Walaupun sementara ini kan aktivitas sosialisasinya itu dilakukan secara internal ya. Ini kan Bro Albert nih mungkin nih yang tugasnya melakukan hal itu. Nah, bagaimana Bro Albert? Apakah masih rutin melakukan bentuk sosialisasi tentang olahraga pedal ini? Ya amin sih bisa lebih dari 400 orang membernya kan akan lebih menjangkau lagi kan?
Betul, kebetulan kita di komunitas juga punya teman-teman pesepak bola gitu ya. Jadi mereka juga membantu lah mempromosikan lintas cabur gitu ya. Mungkin kalau dulu pemain timnas gitu lumayan terkenal Osa Saha gitu ya. Dan ada satunya lagi teman di Rans juga dulu William Korea. Nah, mereka berdua juga sudah ikut main nih, ikut gabung di komunitas 80s Pedal Club juga. Jadi mereka juga membantu untuk memberikan awareness lah ke teman-teman mungkin yang suka main bola atau suka main futsal. Oh, ini ternyata ada olahraga baru loh, pedal. Dan menurut saya sih harusnya buat masuknya itu, buat mainnya itu nggak terlalu sulit gitu ya, ketimbang kita mungkin mau main tenis buat jago itu kan butuh mungkin berbulan-bulan gitu ya baru bisa. Nah, kalau di pedal ini sebenarnya dibilang terlalu gampang juga enggak, tapi at least kalau buat mukul kena aja itu masih mudah lah. Dan once kita udah nyobain itu pasti ketagihan dan pasti akan ada sesi berikutnya. Dan itu yang dinanti ya untuk bisa mendapatkan sesi-sesi berikutnya itu. Faktor usia bagaimana kira-kira Bro Albert dan juga Bro Immanuel? Apakah ada syarat usia untuk bisa bermain? Usia ya, kalau usia sih kayaknya enggak deh, semua umur ini deh bisa deh, nggak masalah sih. Justru yang menarik kalau di luar negeri gitu ya, Zinedine Zidane gitu ya, kan dia udah lumayan ya, udah 40 mungkin 40-an 45 gitu ya. Nah, dia lagi nyobain nih sekarang nih pedal gitu, dan kayaknya udah lumayan rutin gitu main. Jadi dari segi faktor usia nih sebenarnya range-nya jauh banget nih, dari yang mungkin 20-an sampai 40-an, 50, even 60-an tuh masih bisa masih gitu. ada yang main pedal Makanya kenapa saya tanyakan ini Bro Albert dan juga Bro Immanuel, karena jangan-jangan bagi orang yang mungkin baru dengerin perbincangan kita hari ini, ini mau olahraga buat anak muda, orang tua juga nggak bisa. Nah, nggak gitu juga gitu ya. Yang penting ada niat, mau gerak fisik, dapetin sehat, keluar keringat, terus senang. Nah, itu yang paling penting. Oke. Manfaat lain apa? Manfaat lainnya seperti apa? Karena setiap komunitas itu kan saya percaya memberikan banyak sekali manfaat dan juga janji-janji ya, dalam arti gini. Kalau misalnya gabung di komunitas saya, ini ada loh para pebisnis yang mainnya itu tiap minggu jam sekian. Nah, ada program itu nggak kira-kira, atau manfaat itu didapatkan nggak? Ada sih, memang di komunitas kita ini kan luas ya, maksudnya kita nggak tahu akan ketemu siapa, networkingnya dengan siapa. Jadi feel free nanti untuk yang memang mau ketemu atau mau ini juga nggak ada masalah, bisa aja di komunitas kita, atau mungkin nanti kita akan mengadakan meeting atau apa dengan komunitas kita kan juga, kita kan nggak akan tahu. Tapi sampai sejauh ini sih kita ada beberapa juga yang sponsorship, itu teman-teman kita juga member, mereka bersponsor di kita ya. Jadi untuk mengembangkan usaha mereka juga, mereka menggunakan 80s Pedal Club ini sebagai fasilitas untuk memasarkan produk-produk mereka, itu juga udah ada kok. Jadi memang ada benefit lain selain sehatnya, itu networking kita juga di olahraga pedal ini memang cukup menarik ya. Iya. Oke, Bro, sebelum kita masuk ke sesi terakhir, boleh disampaikan nggak secara profesional itu idealnya main itu dari jam berapa sampai jam berapa? Ada nggak saran yang mungkin bestnya tuh jam 4 sampai jam 7 misalnya, atau lebih ke siang hari? Nah, gimana kira-kira? Di scope-nya ke weekend ya, Sabtu dan juga Minggu ya? Jadi sebenarnya mirip-mirip sih sama olahraga yang lain gitu ya. Kalau bicara prime time itu pasti penuh tuh lapangan. Nah, biasanya tuh prime time-nya di sore sampai ke malam gitu ya. Di atas mungkin jam 5 sampai jam 9 tuh prime time buat main, dan di pagi hari itu jam 6 sampai jam 10 itu juga termasuk prime time. Jadi mungkin kalau di paginya mereka coaching dulu nih. Kita biar apa ya, buat ngasah skill. Nah, malamnya baru mabar sama. Nah, biasanya sih seperti itu. Jadi di dua itu sih, di dua prime time itu yang paling ideal lah untuk bermain pedal. Oke, baik. Kita break sebentar, tinggal satu sesi terakhir, dan saya mau fokus tentang kalau seandainya ya Smart Listeners yang ingin coba bergabung, kemudian juga mau menuju ke ranah profesional untuk olahraga pedal ini, gimana sih caranya? Kalau apalagi mungkin ada saran yang perlu disampaikan oleh dua punggawa dari 80s Pedal Club ini. Tapi nanti sesaat lagi di sesi yang terakhir, tetap bersama kami. Smart Listener, tetaplah bersama kami. Smart Community segera kembali untuk Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur,
manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang. Dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Perkembangan teknologi seolah menghapus batas dan jarak yang ada di antara kita. Semua terasa dekat, lekat, dan cepat. Dengan hadirnya sosial media yang menemani hari-hari Anda, begitu halnya dengan Smart FM yang ingin selalu berada di sisi Anda. Hadir dalam berbagai sosial media untuk memenuhi kebutuhan informasi, motivasi, dan hiburan Anda. Instagram, follow Instagram kami di @radiosmartfm959. Dapatkan ragam informasi terkini, update jadwal talk show setiap harinya, polling program Smart FM, kuis berhadiah, dan Anda dapat menyimak live Instagram dengan topik-topik menarik. Facebook, ikuti fanpage Facebook kami di Smart FM, dan Anda bisa saksikan live siaran talk show di Smart FM, serta update informasi Anda melalui artikel yang kami hadirkan di fanpage Facebook kami. Twitter, jangan lupa follow Twitter kami hanya di @radiosmartfm. Anda dapat mengikuti live tweet beragam program dan kegiatan, polling program, dan informasi terupdate spesial untuk Anda pengguna aktif Twitter. Stay connected with Smart FM, part of KG Radio Network. Smart Listener, kembali Anda ikuti Smart Community, menghubungkan dan menyatukan Indonesia. Oke, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Community, dan menarik perbincangan kita hari ini, sesuatu hal yang baru yang kita dapatkan sebagai sebuah ilmu, dan mungkin ini membuat satu rasa penasaran Anda. Anda bisa coba browsing saja di Etis Paddle Club Indonesia, dan nanti kita akan coba ajak Anda untuk bergabung atau mungkin juga follow beberapa sosial medianya nanti di menit-menit terakhir ya. Karena banyak orang yang mungkin keren nih kayaknya nih apa yang disampaikan oleh Smart FM hari ini dengan hadirnya Mas Immanuel, Bro Immanuel Juliman dan juga Bro Albertan dari Etis Paddle Club. Pengen gabung tapi kayaknya kok bingung ya caranya seperti apa. Saya akan repeat hal tersebut di sesi terakhir ini. Oke, pelan-pelan kita coba visualisasikan secara audio ya. Gini, Bro Albert dan juga Bro Iman, saya lah taruh misalnya mau gabung di Etis Paddle Club ini. Ketika saya tertarik kan saya akan melakukan kontak ya dengan tim komunitas dari Etis Paddle Club ini. Direspon kemudian, nah apa hal yang perlu saya lakukan pertama kali? Paling tidak ketika datang, apakah ada satu bentuk coaching dulu, terus berapa lama coachingnya, setelah itu komunitas ini akan memberikan apa sehingga nanti saya akan jadi seorang profesional di bidang pedal ini. Nah, gimana simulasinya? Kalau untuk gabung di komunitas sih ya tinggal datang aja ya, main nanti ada prosedurnya, ada step-stepnya nanti ya. Misalnya contoh nanti kan ada jadwal kita tuh, nanti kan Bro Daryl tinggal pilih misalnya mau mainnya di hari Jumat, Sabtu atau Minggu, nanti tinggal klik aja join, terus biasa kita akan naikkan ke partisipan setelah transfer untuk pembayaran biaya mainnya gitu. Nanti langsung datang aja. Kalau untuk profesional menurut saya beda lagi nih. Kalau mau profesional ini mungkin kita lebih bicara ke coaching, lebih bicara ke teknik bermain, lebih bicara ke jam terbang lamanya bermain, lebih bicara ke teknik sih kalau untuk profesional. Cuman kalau memang untuk bermain aja yang seperti biasa pada umumnya klub-klub lain ya tinggal join aja sih, ikutin step-stepnya aja udah kita tulis di aplikasi tersebut sih. Oh sorry, kalau untuk jadi profesional ada programnya juga ya?
coaching, paling dengan coaching biasa dengan coach yang udah sertifikasi sih. Oh. Nah, ada tuh biasa dari Spanyol, banyak tuh di Jakarta ini udah lumayan banyak. Dia udah punya sertifikat dari federasi pedal dunianya sendiri gitu. Ada grade-grade-nya. Tapi mungkin itu next step-nya gitu ya. Jadi kalau di awal ini kita sebenarnya lebih pengen memperkenalkan olahraga pedal aja sih. Jadi at least having fun dulu deh, biar pas main tuh happy gitu. Ini mainnya gimana sih, cara ngitung skornya gimana sih. Nah, at least gitu dulu nih, biar bisa surfing, bisa return, bisa at least itu dulu. Nah, setelah itu nanti kalau misalkan semakin lama semakin jiwa kompetitifnya keluar gitu ya, jiwa ambinya keluar, pengen ikut turnamen. Nah, itu mungkin bisa ngambil coaching lagi, karena banyak gitu ya coach di Indonesia yang sekarang tuh udah ada bersertifikat gitu. Jadi nggak cuman asal bisa main tenis tuh bisa main pedal gitu, enggak. Tapi sekarang tuh coach itu juga ada sertifikasinya, dan semakin banyak coach yang bersertifikasi itu pasti kan ilmu-ilmu yang ditularkan tuh semakin banyak, dan saya yakin kedepannya pemerintah juga pasti akan menjalankan banyak event-event baru gitu ya, dan coba aja gitu ikut turnamen buat ngasah mental kita. Mungkin kita merasa udah jago nih kalau main lokal, coba ikut turnamen, atau coba main di Bali gitu ya, ketemu expat masih itu akan vibe-nya bahkan beda banget sih gitu ya. Oke, ini menarik. Tadi sekilas saya coba tangkap statementnya Mas Bro Albert ya. Apakah gini nih, kalau misalnya orang naik motor pasti dia bisa naik sepeda? Ya. Atau sebaliknya gitu ya. Nah, pertanyaan saya gini, apakah orang yang bisa main tenis atau raket bulu tangkis juga bisa pasti main pedal? Atau belum tentu? Itu udah menjadi dasar yang sangat kuat sih. Kalau udah bisa main tenis itu udah 80% udah pasti bisa main pedal. Paling ngelatih kontrolnya aja, karena kalau di tenis kan lapangannya lebih panjang lebih lebar juga. Jadi pasti begitu pertama kali nyobain tuh powernya tuh kekencengan tuh, pasti mantul tembok dulu. Nah, itu paling latihan untuk kontrolnya aja sih. Dan paling bedanya kan kalau di pedal ini kan kita ada yang namanya glass ya di belakang kita, dan fence di samping itu. Nah, paling itu aja yang beda. Di kita tuh masih bisa bola pantul tuh masih bisa kita balas lagi, kita return lagi. Kalau di tenis kan once dia kena tanah terus ke belakang udah pasti poin. Tapi kalau di pedal ini belum tentu. Kena tanah, mantul ke gelas pasti bisa kita return lagi gitu. Nah, itu. Seninya di situ justru kenapa bikin seru, karena kita ada kayak ibaratnya second chance lah. Jadi kalau di bulu tangkis atau di tenis itu udah mati pasti sekali kena ground ke belakang bolanya atau shuttlecocknya itu udah mati. Kalau di sini kita masih bisa pantul ke belakang ke kaca, masih bisa kita return lagi atau kita pantulin lagi ke kaca. Wah, cukup nguras fisik juga ya sebetulnya. Karena kan semuanya masih bisa di return gitu loh dengan segala kondisi. Ya, rally-nya kebanyakan panjang. Kalau memang udah sama-sama bisa main tuh rally-nya bisa panjang. Yang menarik tuh pedal sebenarnya buat ngelatih kesabaran juga gitu ya. Jadi kita main tuh nggak asal, kalau di badminton kan ngadain refleks gitu ya. Mau smash. Kalau ini nggak. Justru kalau smash itu bisa jadi senjata gitu buat lawan, buat counter kita. Jadi counter kita harus mainnya lebih sabar gitu. Harus bisa baca nih pola permainan, strategi yang mau diterapkan seperti apa. Oke, saya pikir ini sekedar hanya untuk hobi saja. Ternyata tidak gitu ya. Di balik itu kalau kita ngincernya dengan niat untuk sehat kan akan lebih banyak sekali aktivitas gerak fisik yang dilakukan. Oke, baik. Nah, kita sudah hampir menuju ke menit-menit terakhir. Jadi mungkin bagi Anda yang ingin bergabung atau paling tidak ya merasakan feel-nya, ambience-nya dari olahraga pedal ini, nanti Anda boleh bergabung di Etis Pedal Club. Nggak sulit kok sebetulnya. Nanti bisa langsung gabung saja, tanyakan saja bagaimanakah term and condition-nya. Syukur-syukur bisa menjadi bagian keluarga besar dari Etis Pedal Club. Karena saya yakin setiap komunitas itu kan memberikan banyak sekali kebermanfaatan. Entah networking Anda semakin luas atau fisik Anda juga semakin bagus. Ingat, waktu untuk berolahraga itu memang perlu dipersiapkan, mengingat harus ada keseimbangan antara pekerjaan Anda, me time Anda, dan juga aktivitas fisik Anda. So, kalau ingin tahu lebih jauh tentang Etis Pedal Club ini, kemana kira-kira bisa menghubunginya? Sosial media atau websitenya, atau ada kanal YouTube-nya mungkin? Kita ada di Instagram kita @Etis Pedal Club, ada di Reclub juga di Reclub @Etis Pedal Club, ada juga di iIndonesia @Etis Pedal Club, dan syukurnya kita juga bisa di search di Google ya, karena kemarin ini udah ada beberapa media nasional juga meliput Etis Pedal Club ini. Oke. Instagram kita termasuk salah satu klub pedal di Indonesia yang sudah diliput oleh beberapa media nasional tuh. Kita salah satunya nih. Yang lain belum. Yang lain belum.
Yang lain belum. Jadi muncul pertanyaan lagi nih. Oke, lanjutin dulu. Berarti yang ini sebenarnya sebagai suatu bentuk pengakuan lah ya, validasi bahwa dengan hadirnya IT Pedal Club ini setidaknya sempat menyita perhatian dari media untuk bisa menyebarluaskan, sehingga jadi sebuah kesempatan. Pantesan nggak perlu influencer ya, Bro Immanuel ya. Oke, satu pertanyaan terakhir sebelum kita ambil konklusinya. Bagaimana dengan kompetitor? Nah, setiap komunitas pasti ada kompetitornya, dan nggak mungkin nggak ada, nggak compete itu nggak mungkin. Nah, gimana? Secara profesional Anda menjelaskan? Kompetitor ya, kalau kita sih nggak masalah ya, maksudnya kompetitor juga buat kita ya teman juga, sahabat juga, saling melengkapi juga ya. Intinya kita mau sehat bareng, mau memajukan olahraga pedal ini secara bersama-sama di Indonesia, ayo gitu loh, maksudnya kita majuin pedal ini bersama-sama ya. Kita juga nggak mungkin sendiri, pasti kan ada teman-teman juga dari komunitas-komunitas lain juga ya. Monggo aja, silakan, feel free, nggak masalah. Yang penting kita sama-sama bikin Indonesia makin sehat dan olahraga pedal ini sendiri semakin dikenal orang banyak, ya terutama di Indonesia, di Jakarta khususnya. Mungkin nambahin sedikit lagi ya mengenai apa sih yang perbedaan antara ATIS dengan komunitas yang lain gitu ya. Jadi dari segi mungkin harga gitu ya, pricing kita tuh nggak terlalu ibaratnya mahal. Mungkin kalau Bro Daryl ngeliat tuh harga lapangan pedal kan di pasaran tuh udah lumayan tinggi gitu ya, dan komunitas itu kadang kan ngeset harga untuk joinernya itu lumayan gitu ya. Jadi boleh coba dibandingkan antara ATIS Pedal Club dengan komunitas yang lain. Bisa saya garansi atau bisa saya jamin gitu ya, harganya ATIS nih termasuk salah satu yang paling murah lah dibandingkan dengan yang lainnya. Kita harganya termasuk kompetitif, jadi tidak memberatkan untuk para member join, dan kita juga ada beberapa kerjasama juga dengan fotografer dan juga ada beberapa kerjasama. Ini kita ada event, by the way, boleh di-share ya di sini. Boleh dong. Nah, minggu depan kita tuh ada event, jadi kita tuh ngopi sambil pedal. Judulnya ngopi sambil pedal. Jadi ada salah satu sponsor kita, Cost and Fine Coffee, itu dia akan support kopi. Jadi abis main atau selagi main kita bisa menikmati kopi sambil main pedal. Keren tuh kan, belum ada kan. Venue-nya di mana kira-kira, Bro? Kenapa? Venue-nya di mana? Dari jam berapa sampai jam berapa? Di Crown hari Sabtu dan hari Jumat sore. Kalau Jumat itu kan nanti tanggal 27 Juni kan tanggal merah, kita pagi jam 10 pagi. Kalau Sabtu sore biasa jam 4 jam 5 lah, tanggal 28 Juni. Jadi kita seru-seruan olahraga, kita ada kopi juga, bisa ngopi, bisa ngobrol, yang mau networking silahkan. Jadi sehat juga, semuanya dapat lah pokoknya lah, senang-senang kita. Baik, itulah manfaat bergabung dengan komunitas ya. Oke, kita sudah sampai di 1 menit terakhir. Singkat saja mungkin saya mau ke Bro Albert dulu selaku PR Manager. Apa yang mau disampaikan sebelum kita akhiri perbincangan ini? Silakan, Bro. Ya, kalau saya lihat memang tren pedal ini lagi berkembang banget ya, nggak cuma di Indonesia dan di luar negeri gitu. Tapi di Indonesia nih mungkin salah satu yang termasif lah perkembangannya. Dan menurut saya pedal ini akan menjadi the next golf gitu ya, dalam arti social networking tadi yang mungkin Bro Daryl udah sempat sampaikan. Jadi untuk smart listener, monggo kalau mau coba join, at least coba dulu aja sekali gitu, join di Reclub tadi atau di IO-nya ATIS Pedal Club, cobain dan having fun di sini. Saya berani garansi pasti nanti akan nagih lagi buat another sesinya. Oke, gitu. Thank you. Ya, Bro Immanuel, silakan. Terakhir, apa konklusi yang mau Anda sampaikan? Ya, kalau dari saya mungkin banyak ya dari smart listener yang mikir, aduh takut nih buat cobain pedal, mungkin mahal, mungkin takut nggak pede, takut nggak bisa. Jangan, coba dulu aja. Kita karena kan ada komunitas ini tuh justru untuk mewadahi ya buat yang mereka yang baru mau mulai main. Itu kita ada yang namanya beginner, yang newbie. Ayo join aja, nggak apa-apa, jangan takut nggak bisa atau takut nanti malah jadi apalah atau mahal atau apalah. Nggak usah mikir itu dulu deh. Yang penting kita mau coba dulu main pedal ini, kita olahraga, kita sehat bareng. Ya kita welcome, nggak masalah. Jadi jangan takut untuk yang para pemula. Ayo kita coba-coba main pedal bareng, nggak apa-apa. Oke, baiklah. Termasuk mungkin dengan masifnya penyampaian informasi ini, semoga membernya pun bertambah karena ini merupakan sebuah bagian bentuk sosialisasi. Bro Immanuel Juliman, thank you waktunya pagi hari ini. Thank you. Bro dan Albert juga terima kasih banyak. Salam untuk semua member ya. Semoga makin menjadi yang terbaik untuk
Club atau Etis Pedal Club di Indonesia. Oke, Terima kasih Smart thank Listener you. sudah bergabung bersama kami. Nantikan episode berikutnya setiap Sabtu jam 9 pagi waktu Indonesia Barat dalam program Smart Community. Saya Daryl Adam, sampai jumpa. Smart Listener, baru saja Anda ikuti Smart Community, program khusus untuk membangun komunikasi, kebersamaan, dan kerjasama yang kuat, serta bermanfaat bagi banyak orang. Nantikan kembali Smart Community pekan depan bersama berbagai komunitas di Indonesia. Smart Community, menghubungkan dan menyatukan Indonesia.